Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dengan NIM 2204045010050, kelas BKC Angkatan 2022. Nah, kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah psikologi konseling, di mana saya ingin menjelaskan dan mempraktekkan mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, dan juga perilaku verbal dan perilaku nonverbal. Oke, baik. Pertama-tama saya akan jelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi di sini adalah proses pertukaran suatu informasi antar individu atau kelompok dengan adanya makna atau tujuan yang ingin disampaikan. Pesan atau informasi yang disampaikan dapat berupa komunikasi verbal atau komunikasi nonverbal. Anak komunikasi pasti sudah tidak asing lagi dengan apa itu komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan menggunakan kata-kata secara lisan maupun tulisan. Ini melibatkan penggunaan bahasa untuk menyampaikan ide, informasi, atau emosi antara individu dan kelompok. Komunikasi verbal ini berupa kata-kata yang diucapkan secara langsung atau berbicara, bisa dilakukan secara face to face atau dengan perantara media. Contohnya berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam. Nah, komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang berbentuk lisan maupun tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerak tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Selanjutnya, fungsi komunikasi verbal. Fungsi komunikasi verbal meliputi pertukaran informasi. Ini memberikan dan menerima informasi yang penting untuk interaksi sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua ada ekspresi emosi. Nah, ekspresi emosi ini mengungkapkan perasaan dan emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, atau bahkan percintaan. Yang ketiga, koordinasi tindakan. Dalam koordinasi tindakan ini mengordinasikan aktivitas dan tindakan antara individu atau kelompok. Yang keempat, pembentukan hubungan. Nah, di mana pembentukan hubungan ini membantu dalam membangun dan memelihara hubungan interpersonal yang sehat dan erat. Yang kelima, pemecahan masalah. Nah, dalam pemecahan masalah ini membantu dalam memecahkan masalah atau konflik melalui diskusi dan negosiasi. Yang keenam, pembentukan identitas. Nah, dalam hal ini membantu identitas pribadi dan sosial seseorang melalui penggunaan bahasa dan gaya berkomunikasi. Dan yang terakhir, ekspresi kreativitas. Nah, ini memberikan wadah untuk menyampaikan ide, gagasan, dan kreativitas melalui kata-kata dan tulisan. Nah, selanjutnya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah proses menyampaikan pesan, emosi, atau informasi tanpa menggunakan kata-kata. Ini melibatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, intonasi suara, bahasa tubuh, dan bahasa isyarat. Komunikasi nonverbal ini seringkali dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung atau melengkapi pesan verbal, serta mempengaruhi bagaimana pesan tersebut dipahami oleh penerima. Nah, komunikasi nonverbal ini lebih sering terjadi dalam komunikasi secara langsung atau face to face. Sebabnya dalam komunikasi menggunakan media digital, komunikasi nonverbal seringkali tidak mungkin dilakukan.
Contohnya ketika kita sedang chattingan, tidak mungkin kita bisa melihat ekspresi wajah lawan bicara kita atau mendengar intonasi suaranya. Karena keterbatasan ini pula, komunikasi nonverbal sering menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya terkadang ada orang yang menggunakan emoji secara tidak tepat. Misalnya seseorang salah mengirim emoji marah padahal sebenarnya dia ingin mengirim emoji tersenyum yang terletak di sebelahnya. Nah, hal ini bisa menyebabkan orang yang dikirimi pesan menjadi salah paham dan ikut marah. Nah, selanjutnya fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal ini mencakup yang pertama, ekspresi emosi. Nah, ini menyampaikan perasaan dan emosi tanpa menggunakan kata-kata, seperti melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Yang kedua, komunikasi antara budaya. Dalam hal ini memfasilitasi komunikasi antara individu dari budaya yang berbeda dengan menyampaikan pesan secara universal yang dapat dipahami oleh orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang ketiga, regulasi sosial. Ini mengatur interaksi sosial dan mengomunikasikan norma-norma sosial, misalnya dengan mengendalikan jarak fisik antara individu atau menunjukkan respek kepada pembicara dengan memberikan kontak mata. Yang keempat, komunikasi tidak langsung. Nah, dalam hal ini memberikan informasi tambahan atau mendukung pesan verbal seperti memberikan petunjuk melalui gerakan tangan saat berbicara. Yang kelima, pengaturan keberlangsungan interaksi. Nah, ini mengidentifikasikan kapan seseorang berbicara atau berhenti berbicara, serta menunjukkan ketertarikan atau ketidaksetujuan selama percakapan. Yang keenam, ekspresi kepribadian. Nah, dalam hal ini menyampaikan karakter, kepribadian, dan sikap seseorang melalui bahasa tubuh, gaya berpakaian, dan ekspresi wajah. Dan yang terakhir, penilaian dan kesan. Penilaian dan kesan ini membentuk penilaian dan kesan awal terhadap orang lain berdasarkan perilaku nonverbal mereka, seperti kepercayaan diri, kejujuran, atau bahkan kehangatan. Nah, komunikasi verbal dan nonverbal pada hakikatnya sering terkait dan saling melengkapi. Dalam komunikasi langsung, kita terus-menerus mengirimkan pesan pada lawan bicara kita. Komunikasi nonverbal sering terjadi secara otomatis dan tanpa kita kontrol. Contoh, ketika kita marah atau senang, kita cenderung berbicara dengan lebih keras dan cepat. Hal ini terjadi karena kita mengalami perubahan emosi. Komunikasi nonverbal juga melengkapi komunikasi verbal kita. Ketika kita mengatakan satu hal, jika gerak-gerik tubuh kita tidak mendukung, orang tentu tidak akan percaya. Semisal kita berkata sudah mengerjakan PR, namun dengan nada ragu-ragu, teman kita pasti tidak akan ada yang percaya. Oke, nah selanjutnya perilaku verbal. Perilaku verbal melibatkan penggunaan kata-kata untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Ini termasuk ucapan, percakapan, presentasi, dan semua bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa. Perilaku verbal mencakup kecepatan bicara, intonasi, kosakata yang digunakan, serta cara menyusun kalimat dan ide. Nah, berikut fungsi perilaku verbal. Perilaku verbal memiliki beberapa fungsi yang termasuk komunikasi. Komunikasi ini perilaku verbal memungkinkan manusia untuk bertukar informasi, ide, dan pikiran dengan orang lain melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, ekspresi emosi. Kata-kata dapat digunakan untuk mengekspresikan berbagai emosi melalui dari kegembiraan hingga kesedihan.
sehingga memungkinkan individu untuk berbagi perasaan mereka dengan orang lain. Yang ketiga, pembentukan hubungan. Melalui percakapan dan interaksi verbal, individu dapat membangun dan memperkuat hubungan interpersonal dengan orang lain, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Yang keempat, pengejaran dan pembelajaran. Perilaku verbal ini mungkin transfer pengetahuan dan pengalaman dari satu individu ke individu lainnya, memfasilitasi proses pengajar dan pembelajaran. Yang kelima, koordinasi sosial. Nah, dengan menggunakan kata-kata, individu dapat mengorganisasikan tindakan mereka dengan orang lain, seperti dalam rencana kerja sama atau pengorganisasian kegiatan bersama. Yang keenam, pengaruh dan persuasi. Nah, dalam perilaku verbal dapat digunakan untuk mempengaruhi dan membujuk orang lain, baik dalam hal pendapat, tindakan, atau keputusan tertentu. Ya, dan yang terakhir, penciptaan budaya. Bahasa dan kata-kata memainkan peran penting dalam menciptakan dan memelihara budaya, norma, dan nilai-nilai masyarakat, serta menyebarkan cerita dan tradisi dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, selanjutnya perilaku nonverbal. Ini melibatkan komunikasi tanpa kata-kata, melainkan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, bahasa tubuh, dan intonasi suara. Ini bisa mencakup gestur tangan, posisi tubuh, ekspresi wajah, jarak fisik antar orang-orang, dan bahkan ketika seseorang diam. Perilaku nonverbal ini seringkali memberikan informasi tambahan tentang emosi, sikap, dan niat seseorang dalam sebuah interaksi. Halo Aisyah. Halo Putri. Sudah juga makan? Belum Pi ya kau? Belum Pi juga. Ayo pada pergi mana? Tapi TR Kak. Iya, ayo Ini iPad. Kenapa kau Aisyah? Awalnya kayak ini, tugas tidak ada, saya kerja satu.